Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan seperti biasa ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa satu masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kemudian untuk hari ini, adakah teman kalian yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Mamluatur, kenapa? Sakit. Kemudian siapa lagi? Hanya satu saja? Baik. Hari ini akan kita lanjutkan topik pembelajaran kita ya. Setelah minggu yang lalu kalian belajar tentang apa? Kemarin kita belajar terkait dengan gangguan fungsi jaringan penyusun organ sistem pencernaan ya. Sekarang akan kita lanjutkan terkait dengan topik yaitu menguji kandungan vitamin C. Nah, akan tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin kalian untuk mengamati gambar yang ada di slide. Gambarnya yang ada di sebelah kiri ya. Tolong itu diamati. Nah, kemudian jawab pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama, apa gambar yang sedang kalian amati tersebut? Kira-kira di situ ada gambar apa saja? Buah-buahan ya? Yang ada huruf C. Apa huruf C itu kira-kira? Vitamin C. Nah, jadi senyawa dominan yang ada pada buah tersebut kira-kira ada vitamin C ya? Kemudian apa penyakit yang dapat dicegah dan diobati dari mengkonsumsi buah-buahan tersebut kira-kira? Apa kemarin? Sariawan, apa lagi? Panas dalam? Bibir pecah-pecah? Ya, banyak ya? Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu untuk merancang penyelidikan tentang kandungan vitamin C yang terdapat pada berbagai bahan makanan yang sudah kalian bawa sekarang, dan kita akan uji apakah makanan tersebut mengandung vitamin C atau tidak, atau dari bahan makanan yang kalian bawa tersebut mana kira-kira yang paling banyak kandungan vitamin C-nya, gitu ya. Nah, karena apa? Karena vitamin C itu banyak sekali manfaatnya di dalam kehidupan kita ya. Ya seperti yang ada di slide bahwa vitamin C itu kemarin pada saat pandemi COVID-19 vitamin C sangat dibutuhkan karena meningkatkan daya tahan tubuh. Satu, kemudian membantu proses pemulihan, merawat kesehatan, antioksidan, mengatasi peradangan kulit, dan juga untuk memproduksi kolagen. Jadi apa aktivitas kita pada pertemuan hari ini? Nanti kalian di dalam kelompok kalian masing-masing mengadakan penyelidikan terkait untuk menguji kandungan vitamin C yang ada di dalam berbagai bahan makanan. Kemudian nanti setiap kelompok di akhir pelajaran juga akan mempresentasikan hasil temuannya terkait dengan bahan makanan mana yang banyak mengandung vitamin C. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Ganti perangkat. Tadi sudah terekam ya tadi ya? Tiga menit tadi sampai kamu bilang tadi. Iya. Sudah?
Ini kalau nggak ada perekaman kedua nggak bisa lanjut ini karena saya perlu. Atau perangkatnya saya tukar. HP yang saya bawa itu untuk merekam, ya sama saja itu memorinya tinggal sedikit. Ayo, ada? Adakah? Atau gini, Bin, saya punya ide, Bin. Kamu bawa kamera saya. Iya, ya itu cuma satu nanti kameranya, tapi harus steady, benar-benar steady ya. Jadi setiap aktivitas itu rekamnya cuma pakai itu aja. Bisa dipahami. Ya. Baik anak-anak, aktivitas pembelajaran kita berikutnya adalah aktivitas secara berkelompok ya. Ini sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Kelompok 1, mana kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6 ya. Nah, baik. Kemudian minggu yang lalu LKPD-nya sudah saya berikan ya. Sudah. Nah, sekarang kita fokus ke pertemuan 2. Silakan dibuka pertemuan 2. Ada di halaman 11 ya. Ya, silakan dibuka. Setelah ini kita masuk ke kegiatan inti, yaitu kita menemukan masalah yang akan kita jawab melalui penelitian. Nah, pada halaman 12 ya, nomor 1, di situ kalian disediakan sebuah wacana ya tentang orang modern cenderung kekurangan vitamin C yang sudah saya sediakan QR code-nya. Silakan di scan itu, kemudian dibaca wacana yang ada di situ. Kemudian nanti kalian merumuskan pertanyaan yang akan kalian tuliskan di soal nomor 2. Bisa dipahami ya? Silakan dibaca, waktunya saya beri waktu 3 menit. Silakan. Baik, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Adakah yang ingin mengutarakan? Kalian menemukan permasalahan atau problem apa setelah membaca wacana tersebut? Silahkan angkat tangan. Ayo, siapa? Satu saja. Fir di sana tuh. Diulangi dari awal, angkat tangan. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, penyakit apa saja yang disebut
disembuhkan dengan kekurangan vitamin C. Dan untuk orang tersebut kurang vitamin C itu apa saja yang akan didapat ditimbulkan? Baik. Jangan diangkat. Baik, jadi pertanyaannya tadi adalah apa? Penyakit apa saja yang ditimbulkan karena kekurangan vitamin C ya? Ada lagi? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui makanan tersebut atau minuman tersebut bisa mengandung vitamin C? Apakah hanya dengan makanan atau minuman yang rasanya kecil saja? Baik, bagus sekali tadi pertanyaannya. Jadi bagaimana cara kita mengetahui kandungan vitamin C yang ada pada bahan makanan ya? Ya. Apakah hanya dari rasanya saja yang asam, ataukah ada indikator yang lain begitu ya? Baik, satu lagi pertanyaan, ada lagi? Adakah lagi pertanyaan? Ada? Ayo, satu lagi pertanyaan. Silakan. Kita apa saja yang bisa disebabkan dikarenakan kekurangannya vitamin C. Pertanyaannya juga, makanan apa saja yang mengandung vitamin C? Baik, sama ya. Pertanyaan saya Mbak ya, jadi bahan makanan apa saja yang mengandung vitamin C? Begitu ya. Nah, jadi ini adalah pertanyaan pendidikan kita nak yang akan kita selesaikan melalui aktivitas berupa praktikum, yaitu kurang lebih terkait dengan pertanyaan nomor 2 dan 3 ya, yaitu bagaimana cara kita untuk mengetahui kandungan vitamin C yang terdapat pada berbagai bahan makanan. Nah, tentu saja secara sederhana yang setiap orang kira-kira akan bisa melakukan. Nah, kira-kira akan seperti itu. Jadi itulah permasalahan kita yang akan kita lakukan melalui penelitian. Nah, jadi ini adalah permasalahannya, jenis makanan apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang banyak mengandung vitamin C. Begitu ya. Seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa kalian tidak akan mengerjakan ini secara individu, tapi kalian bekerja di dalam kelompoknya masing-masing ya. Silahkan nanti berkolaborasi, kemudian berliterasi, membaca dari artikel itu terkait dengan bagaimana cara kalian dapat menguji kandungan vitamin C secara sederhana dari bahan-bahan yang sudah saya instruksikan ya. Nah, untuk bisa menyelesaikan itu, tolong sekali lagi lihat LKPD-nya ya. Kita lanjutkan LKPD-nya. Pada halaman 13 ya. Kita akan melakukan penyelidikan pada artikel pertama, yaitu menguji kandungan vitamin C pada bahan makanan dan minuman. Itu kemudian juga ada video tentang reaksi
betadine dicampur dengan vitamin C, apa yang akan terjadi ya. Jadi silakan itu dilihat secara sekilas, kemudian nanti kalian rumuskan bagaimana cara tepat untuk menguji kandungan vitamin C yang terdapat di berbagai bahan makanan secara sederhana. Sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2 ya, yaitu indikator apa saja yang digunakan sebagai penunjuk keberadaan vitamin C pada makanan. Silakan dibaca 3 menit. Aktivitas membacanya diperlihatkan. Sini. Coba di video Rizky. Kamera. QR scanner maksudnya. Sini, Beb. Sudah ketangkap ya? Bisa dibuka ya linknya ya. Silakan disimak, kemudian kalian merumuskan langkah yang efektif untuk menguji kandungan vitamin C yang terdapat pada berbagai bahan makanan. Bisa video. Isi lah. Isi dijawab. Jadi LKPD-nya sudah ke shoot. Sudah ya? Kelihatan. Ya. Kalau ada yang ingin berpendapat nanti pakai mic ini ya. Lupa tadi. Nih, ada. Kok saya berpendapat? Kok boleh? Kok mau datang berpendapat? Kok berpendapat nomor 10 ini? Nomor 2 langsung mangkuk. Baik, sudah selesai? Sudah. Sudah ya? Nah, kita jawab dulu pertanyaan nomor 1 dan 2 yang akan menuntun kita untuk melakukan penyelidikan atau praktikum. Kelompok mana yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1 dulu terkait dengan bagaimana cara yang sederhana untuk bisa menguji kandungan vitamin C yang terdapat pada berbagai bahan makanan? Ayo, siapa? Kelompok mana?
yang sudah menemukan caranya. Gak mau ada. Kok boleh? Kok boleh? Aku saya lagi Pak. Saya Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Berdasarkan pada artikel dan video di atas, bagaimanakah solusi untuk menguji kandungan vitamin C yang ada pada bahan makanan secara sederhana? Sesuai artikel yang saya baca, Pak, untuk menguji kandungan vitamin C pada bahan makanan dapat menggunakan larutan amilum iodid atau bisa juga menggunakan betadin. Jika larutan amilum iodin atau betadin ditetesi larutan yang mengandung vitamin C, maka amilum iodid atau betadin akan berubah warna menjadi jernih. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi salah satu kelompok tadi sudah mengutarakan bahwa cara termudah untuk menguji kandungan vitamin C adalah menggunakan senyawa kimia, yaitu apa tadi? Amilum iodin ya, atau yang dalam kehidupan sehari-hari kita sebut sebagai apa? Obat betadin, ya kan? Nah, kemudian itu ditetesi dengan larutan yang dicurigai mengandung vitamin C. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, apa yang bisa dijadikan indikator atau parameter atau penunjuk bahwa bahan makanan tersebut mengandung vitamin C? Dari apanya? Dari Tingkat kejernihan. Nah, dari perubahan warna yang akan ditimbulkan. Jadi bisa kita bayangkan ya, larutan iodin itu atau larutan betadin itu apa kira-kira warnanya? Merah kecoklatan ya. Nah, kemudian ketika nanti kita tetesi dengan larutan yang mengandung vitamin C, maka akan berubah menjadi jernih. Benarkah hal tersebut? Sesuai dengan yang ada di video, benar ya? Benar. Nah, tapi akan saya peragakan terlebih dahulu apakah itu benar atau tidak yang nantinya akan kita gunakan sebagai pedoman untuk melakukan praktikum hari ini. Jadi, dimatikan dulu. Matikan. Tutup. Power. Yang sebelah kiri. Sekali lagi. Jadi perhatikan ya nak ya. Iya, Pak. Di sini saya sudah sediakan alat dan bahannya ya. Yang pertama tentu saja ada tabung reaksi. Kemudian bahannya nanti juga ada aquades. Kemudian ada larutan amilum iodin ya atau betadin. Dan sebagai bukti bahwa vitamin C mampu mengubah warna yang ada di dalam larutan betadin, di sini sudah saya pastikan ada salah satu produk yang banyak mengandung vitamin C. Kita akan uji apakah benar vitamin C mampu mengubah warna dari Jernih. betadin. Pertama, nanti kalian kalian takar dulu ya volume dari larutannya. Kurang lebih nanti sekitar 7 mili saja ya. Baik, ini larutan aquades sekitar 7 mili ya. Akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita simpan dulu. Kemudian ditambahkan dengan beberapa tetes larutan iodin. Cukup sampai merubah warnanya saja, tidak usah terlalu banyak, sekitar 5-7 tetes nanti ya. Coba kita hitung sama-sama jumlah tetesannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sekitar 7 tetes larutan iodin ya sudah mampu untuk mengubah warna larutannya.
Tadinya apa? Jernih ya, aqueous ya. Jernih. Sekarang menjadi Putih, suci. apa ini? Merah coklat. Merah kecoklatan ya. Ya. Kita homogenkan dulu ya. Apa itu artinya homogenkan? Nah, setelah homogen seperti ini, kita akan ambil sedikit saja vitamin atau bahan yang mengandung vitamin C. Bandingin kalau ini ki, well toro aki kak. Saya hanya mengambil sedikit saja ya. Apa tuh? Kemudian perhatikan, kita akan masukkan dan akan kita homogenkan sekali lagi apakah memang benar mengubah larutannya. Kita masukkan. Kemudian kita homogenkan dengan cara diaduk-aduk, diputar-putar. Yang di bawah tuh belum apa-apa lagi. Apa yang terjadi? Wow. Sudah kita lihat ya barusan ya, bahwa larutan iodin yang tadinya warnanya adalah merah kecoklatan dengan tambahan vitamin C sekarang sudah berubah menjadi jernih. Jadi dengan cara yang sama nanti kalian akan membuat beberapa larutan iodin ya. Tadi sekitar 7 ml, kemudian diteteskan sekitar 7 tetes iodin. Ada beberapa larutan iodin, kemudian dari berbagai macam larutan itu akan kalian teteskan dengan apa? Ekstrak bahan makanan dengan menggunakan pipet. Setetes demi setetes, setetes dulu dihomogenkan, setetes lagi dihomogenkan sampai warnanya berubah menjadi jernih. Ya, Pak, kalau tidak menjadi jernih nanti bagaimana? Nah, berarti senyawa dari ekstrak tersebut tidak mengandung vitamin C. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Silakan bekerja di dalam kelompoknya masing-masing dari bahan yang sudah dibawa. Baik. Langsung. Nah, ini berkelompok satu-satu maju ke depan untuk saya berikan alat dan bahannya ya. Giliran. Dan. Perwakilan setiap kelompok maju ke depan. Pak Juragan. Oh, Sofian. Juli paling pojok. Kelompok 1. Tidak boleh maksa. 5. 1 2 3 4. Kamu kenapa? Kelas 1 pipet. Silakan kelompok 1. Capek sekolah. Ya? Kelompok 2. Sini. Real. UC aja. Yang 5 ya. 1 pipet, silakan. Tadi apa dulu? Tadi apa Berikutnya dulu yang kelompok berapa? Apa ada itu? Ain. Apa ain? Dalam pesan. Pakai dia langsung. Udah juga ini. 3 5 Paling putih kan itu di sini apa? Paling putih nanti sapi loh. Enggak. 6. Sisa ini ya? Berikan satu lagi di sana. Kolek. Rak tabung reaksi. Iya, aku motoran juga. Pajero Sport. Pajero Sport itu gimana? Gak tau mobil Pajero Sport dong. Pajero total. Sport itu Ini yang bersihkan sekali. itu model itu. Sport lain. Oh, Ada Pajero Sport di satu pak satu ruangan itu. Apa sih kamu kajian Pajero apa namanya? Expander. Nih, setengah aja. Itu Nanti. F kayaknya depan-depannya. Fortuner. Stereo. Fortuner anjir. Fortuner juga besar. Yang dapat yang jelek. Pastinya mainan Innova. Enggak lah. Innova bang, ini Aisyah. Dia Pajero
Tapi Innova bentuknya jelek belakangnya, kayak orang gendut. Tapi Pajero tuh bagus, kayak gagah, berkarisma, mobil berkarisma. Tapi bagus, Cong. Fortuner bagus. Sana sini. Enggak teman nampak Fortuner bagus ya, apalagi yang warna hitam. Kok ambil yang jelek kamu? Apa? Lihat harga. Langkah pertama apa? Langkah pertama? Tuangkan lagi pelan-pelan. Ya, buat larutan iodin dulu ya. Buat larutan iodin dengan volume yang sama ya. Jadi sekitar 7 mili semuanya. Kemudian diteteskan dengan tadi berapa? 7 tetes iodin ya. Ya. Airnya Yuk, mana aquadesnya? enggak bawa, Pak. Ini Pak. Iya, bisa. Air minum dia. Ya, enggak apa-apa. Coba ditakar dengan volume yang sama ya, kira-kira segini. Ambil di luar aja kenapa? Biarin. Sambil dipegang nggak apa-apa, biar presisi. Nah, awas HP-nya. Nanti untuk meratakan saja pakai pipet. Pak, Bapak, yang nggak bawa, pakai ke air keran. Ambilan. Air minum bisa, air keran bisa. Ya, air keran bisa. Ya ada udah Bapak. Susah ya. Pipet bisa sih. Ini harusnya bisa. Ya tunggu, Bang. Kebanyakan. Jauh saja. Kan banget prank gini kan? Apa? Kompak, Bang. Nggak bisa. Lanjut. Bisa tambahin kali. Wah. Ye, lu bilang namanya itu. Gitu ya. Serius gak sih? Serius poin. Segini ya Pak? Apa ini Ya. kebanyakan? Ini terlalu banyak. Baik. Dibandingkan dengan yang lainnya. Kebanyakan ini. Gak apa-apa, nanti dipakai pipet biar enak nanti ya. Gak apa-apa, kira-kira dulu sama, terus nanti pakai pipet. Sudah, silakan. Banyak kan. Ini sama ini. Kebanyakan ini dituang ke sedikit. Dua ini yang kurang, Pak. Yang mana yang kurang? Tadi 3 sudah ya? Ini yang kurang. Ya. Sama ini. Tuangin lagi. Lewat nanti ini.
pasangan. Mana yang diratakan? Ini yang berdua. Oke. Sudah? Dah. Sudah Pak, sudah semua. Kalau sudah ditetesi masing-masing dengan 7 tetes iodin ya. Baik. Terus. Masih Yudi, oh ini. Wujud. Diambil saja, diambil. Nah. Mepet mulutnya. tuh 2 3 Yang 2. Baik, memungkinkan ya digoyang-goyang. lagi itu cara-cara nih. Tapi di sininya Kebanyakan, kurangi aja jadi segini ya. Memungkinkan. Kocok-kocok. Ya. Apa? nggak berani jirani. Oh, ini berapa tetes tadi? Masih 7. Ini masih ke Sofian. Wes ya. Wes berapa? Itu sudah ya? Kat juga. Ya, tetesi dengan 5 aja cukup itu untuk mengubah warnanya. Masing-masing 5 terus dihomogenkan. Tutup. Oke. Yes. Pak, jika sudah bagaimana Bapak? Jeng, langsung tercampur kok, Jeng. Wes. Buat dulu sampai homogen semuanya ya. Jika sudah, Jika sudah, ekstrak buahnya pelan-pelan ditetesi satu persatu. Jangan lupa diberi label ya. Ini makanan apa, atau minuman apa gitu ya. ini. Ini Sininya. maksudnya ya, biar nggak sampai tertukar nanti. Baik, kuning. Lemon. Lemon. Apel. Apel. Jeruk. Floridina itu. Gitu enggak sih? Sudah homogen kira-kira? Nih, paling sekali. Ada lem beda. Kalau menjadi. Gila kan menokal berarti dia lemon. Malah berbusa. Bukan lemon. Sudah homogen ya? Kalau sudah homogen diambil ekstraknya pakai pipet, kemudian diteteskan satu per satu, satu tetes demi satu tetes. Satu tetes homogenkan, satu tetes homogenkan. Jangan lupa diberi tanda ya. Dimulai dari mana dulu kira-kira? Kena tulis sih. Isi dulu, silakan. Terus mana Rani? Ditutupnya. Gue udah usah tanggir plaster aja. Mana Mister? Deh. Hitung tetes demi tetes. Kalau dia sampai, Beri coba. coba diambil tetes demi tetes. Cara megang pipetnya tuh gini loh. Nah, Bukan dongnya bro. Jalan tukang botak ya. Iya, Cong. 1, 2, sambil diaduk. Kan kebaca toh. Gue itu di terus sih.
Aku 7, 8, oke, stop dulu, homogenkan dulu. Apa aja berapa tetes? Digoyang-goyang saja. Sudah kan ya? Nah, berarti butuh berapa tetes tadi? 6 tetes. Nah, ditandai. QC hanya butuh 6 tetes. Coba gelas serire, pasang ngepi. Iya, lepas ngepi. udah. Baik, memungkinkan. Perhatikan nuangnya tetesan itu setetes digoyang gitu ya. Jangan banyak tetes baru digoyang ya. Bapak ini kan bisa tuh. Iya, jeruk. Oh my god. Baik. Terus setelah UC apa? Sampai jernih. Langsung aja di sini tadi. Sambil digoyang. 1, 2, 3, 4. Apa? Lo bisa lemon bilang. salah teknik. Nah, Main terus boleh goyang. gambar jernih ki. Gak apa. Kelihatannya kurang ya, teteskan lagi. 7. Tapi itu kan lompat ke lemon. Rising lagi kepikirannya. 10 belum? Salah itu salah. Ambil lagi. Salah teknik juga salah. Ada tetes, goyang. Ayo pergi. Ini gue ngari ya. Pegang hati gue. Hampir ya. Nanti lemon dia ada vitamin C lemon. Ini ada vitamin C nah, salah. Kalau warnanya sudah hampir homogen dengan ekstraknya sudah dihentikan ya. Kemudian dihitung tetesnya berapa. Pelajaran Berapa? cair beta. 18. Nah, itu apel. Salah. Wes jangan ada jernih jam. Baik, berikutnya apa? Ini jambunya agak diencerkan lagi ya. Nggak bisa dipipet, sedot pakai pipet. Apa ini? Jeruk, coba jeruk. Sudah berapa tetes tadi? Banyak. Hentikan. Sudah dihentikan. Ikan kalau sudah banyak. Emang gini kurang. Kalau jeruknya kurang gitu. Jeruknya kurang sih sampai kamu di. Memang kita mau coba. Kalau di sini abang. Pipet itu hitung teh. Tinggal dia. Je. Serah. Ternyata jeruk tidak banyak vitamin C-nya. Boleh tambahin boleh. Apel nih, ini keren apel aja. Siapa dulu yang kocok? Hah? Banyak kan? 7, tadi kan semuanya sama ya? Iya sama. Tapi sama Floridina aja karena kocok kan aja. Ya. Boleh pinjam. Sambil digoyang-goyang ya. Itu Safrial. Nah itu apa itu tadi? Macam gini ya. Di atas kok yang dikocok. Belain Vika. Bukan gitu.
Pinjam pipetnya dulu. Pinjam pipet. Ayo Floridina ya. Apa? Enggak, kalau sudah kira-kira sudah banyak tapi tidak mengubah warna, hentikan. Sama namanya sadar pipet. Tadi fungsinya buat apa, Pak? Airnya nih. Ini kan parameter indikator untuk mengetahui keberadaan vitamin C. Apel mare. Masuk nih muntah deh, mengalami apel. Kan nggak bisa. Kan ada yang uji amilum gitu, Pak. Itu beda. Beda. Kan sama beda tadi. Nyanain oleh baik ibu. Betul siapa lagi? Sumpah. Sudah mulai uji? Oh belum. Oh biasa lah kayak. Bisa. Sekarang lebih nyari ya. Pasang itu sertifikat kita campur. Floridina yo. Jeruk limau mana? Coba saya ajarkan ya. Ini nanti caranya ya. Ini pipetnya seperti ini, nanti megangan seperti ini caranya ya. Ini hanya menggunakan telunjuk dan ibu jari untuk memegang. Kemudian diambilnya seperti ini. Ditekannya di luar, baru dimasukkan, dilepas. Kemudian mana limau, jeruk limau sudah ditandai ya. Nah, ini kita teteskan tetes demi tetes sambil digoyang-goyang. Dekatkan. Sambil hitung ya. 1 goyang. Belum ada perubahan. Enggak usah. 2 goyang. Langsung jeruk investi. 3 goyang. Di mana? Di masih Kurang. Sekian dulu. 4 goyang. Reng lo bocah. Mana ada. Orang kuat. 5. Sumpah dulu deh gitu. 6. Enggak, sampai beli. Tapi apa kan? Tidak ada beli ukur. Ye, sini. 7. Dia bisa deh. Terus kocok. 8. Bisa dibersoda deh. 9. 10. 3 pudar warnanya ya. 11. 12. 13. 14. 15. Ini yang ekstraknya di bawah sudah jernih, tapi yang atas masih. 15. Hampir sama dengan jeruk ya. Benar ya teh. 16. Poten. Floridina poten. 17. Dari jeruk asli. 18. Oh iya, hari ini tambahin. Ya. 19. 20. Sudah agak berubah ya? Teh ya teh. Teh 21. Duh. Emang butuh banyak. 22. Apa ini? Jam dulu salah satu. 23. Lemon pula lemon. Ya aku mau nyoba. Orang kuat. 24. 25. Habis. Itu curang emang serius deh. 26. 27. 28. Terlalu kuat dengan dia. 29. 30. Coba dikepilih. Sama. 31. 32. 33.
33, 34, Dia cerang 35, 36. Iya. Nah, kalau kira-kira sudah banyak tapi tidak sampai mubazir nih, hentikan dan hitung jumlah tetesan dan warnanya seperti ini. 36 tetes dengan warnanya seperti ini ya. Coba ganti dengan yang lain. Ya bisa Mika. Bisa. Lagi bisa tadi poter sih. Iya dong. Bisa diteteskan ya jambu. Restoran di Queen. Terakhir saja jambu, nanti pipetnya jadi. Bisa apa? Coba. Wes jarang enggak sih? Thank you yang Yuk, sudah selesai. Itu bisa uji karbohidrat. Berbeda-beda. Coba di Ini ada sis ibu 6 kali tetes. Ini apel 18 kali tetes. Ini jambu 17 kali tetes. Ini jeruk 20 kali tetes. coba dibuat prioritas ini. Nah, diurutkan. Urutkan dari yang paling Nah. Ini hampir lepas. Ditunjukkan ke kamera, coba diangkat. Tadi apa? Yusi, kemudian jambu, apel, dan jeruk. Ternyata jeruk kalah dengan KKPD-nya sambil dikerjakan ya, itu ya. Dan langkah kerjanya. David, balik. Siap presentasi ya ini ya. Loh, ini sudah jadi. Masa? Sudah selesai? Sudah selesai? udah kurang satu yang kita apa menurutnya apa? Sudah selesai? Coba lihat. Ini apa? Kok tidak diberi label? Ini apa? Ini? Urut-urutannya tidak diberi. Urut-urutannya mana yang paling banyak kan bisa dilihat dari jumlah tetes ya. Sudah. Coba lihat. Labelnya mana? Tidak ada label. Gantiin apa Rani? Rani, nggak ada nggak? Ini bagus, ada yang gradasi warnanya ya. Gantiin filter kasih ya. Silakan maju lagi. Kamu aja dulu. Cuma video doang nggak tahu. Kamu maju lagi. Kamu bisa enggak? Kamu lebih muda. Bang berarti encok deh ya. Baik, perhatikan ya, sudah selesai ya semuanya ya. Nah, gilirannya sekarang adalah kalian menyajikan hasil temuan kalian, hasil penyelidikan kalian terkait dengan bahan makanan mana yang mengandung vitamin C, kemudian diurutkan. Bahan makanan mana atau bahan minuman apa yang paling banyak mengandung vitamin C dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, silakan kelompok mana yang sudah selesai dengan hasilnya mempresentasikan ke depan. Yang perlu dipresentasikan adalah kalian menguji bahan makanan atau minuman apa saja, kemudian dijelaskan bahan makanan atau minuman apa yang paling banyak mengandung vitamin C,
Kemudian apa buktinya ya? Dibuktikan dengan warna dan kemudian jumlah tetes. Silakan kelompok mana yang ingin maju ke depan? Kelompok 1 sudah? Sudah selesai ya hasilnya? Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan. Kamu kan tidak masuk. Bisa kameranya. Ini di tengah, ini di tengah. Kamu udah di pinggir Len. Di pinggir Len. Gak mau diketemu. Alisa. Bisa terjangkau kamera. Gir, kamu lebih mundur saja ke sisi itu. Tempatnya Ragil tuh. Belum. Gil. Baik, perhatikan nak, kelompok 1 akan mempresentasikan hasilnya ya terkait dengan temuan mereka. Silakan, kesempatan saya berikan kepada kelompok 1. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai menguji kandungan vitamin C pada bahan makanan dan minuman. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Belia Namutekenai Mama selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Raden Nurina Najmi Alisa sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Araya Alia Citranaya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Mila Puspitasari sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Valens Gobenidin Hartono sebagai pemateri. Baik, sebelum kami menjelaskan satu persatu tentang kandungan dari larutan tersebut, alat dan bahan yang disiapkan yaitu ada tabung reaksi, ada pipet tetes, ada gelas ukur dan label nama. Dan untuk bahannya yaitu ada larutan ekstrak apel, terus jeruk dan jambu. Dan selain itu kami menggunakan larutan kaleng yaitu C1000. Untuk penjelasan satu persatunya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk mengenai tentang C1000 akan dijelaskan oleh Nurina Najmi Alisa. Dipersilakan. Baik, hal yang pertama kami lakukan adalah mengisi masing-masing Tabung reaksi. Mengisi masing-masing tabung reaksi dengan 7 tetes Aquades dan 7 mili Aquades dan 7 tetes iodin. Kemudian untuk yang pertama ada cairan UC 1000. Nah, pada tabung reaksi yang pertama kami menambahkan sebanyak 6 tetes UC 1000 dan ternyata warna larutan menjadi jernih dan langsung homogen. Baik, itulah penjelasan mengenai tentang C1000 dalam kandungan, apakah ada kandungan vitamin C-nya atau tidak. Untuk selanjutnya yaitu apa ini? Jambu. Untuk selanjutnya yaitu larutan ekstrak pada jambu yang akan dijelaskan oleh Araya Citranaya. Dipersilakan. Ada berapa tetes?
larutan jambu ini, yang pertama kita menggunakan Aquades sebanyak 7. Yang pertama dari larutan jambu ini kita memakai larutan Aquades sebanyak 7 ml dan juga jambu iodin Langsung saja dijelaskan berapa tetes dari ya. Dari iodinnya 7 tetes dan juga jambu 17 tetes. Untuk selanjutnya yaitu pada larutan ekstrak apel yang akan dijelaskan oleh Valens Go. Dipersilakan. berapa tetes saja? Untuk larutan di sini menggunakan apel, air dan betadin. Untuk airnya yang digunakan 7 ml dan 7 tetes betadin dan 18 tetes larutan ekstrak apel. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu larutan ekstrak pada jeruk yang akan dijelaskan oleh Mila Puspitasari sekaligus kesimpulan dari praktikum kami. Dipersilakan. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk di depan ini adalah larutan yang terakhir kami gunakan. Kami telah menghomogenkan larutan Aquades dengan betadin, lalu kami campurkan larutan jeruk sebanyak 20 tetes. Bisa dilihat di sini perubahan warnanya. Nah, yang terakhir di sini kami mempunyai hasil. Yang pertama yang di sebelah kiri adalah larutan betadin yang telah dihomogenkan lalu tidak dicampurkan dengan larutan apapun. Yang kedua adalah jeruk, yang ketiga adalah apel, yang keempat jambu, lalu yang terakhir adalah minuman kemasan yaitu UC 1000. Nah, dari praktikum ini kami menyimpulkan bahwa indikator untuk mengetahui apakah banyaknya vitamin C adalah dari tingkat kejernihannya. Semakin jernih larutan yang betadin telah dihomogenkan lalu diberikan larutan, maka vitamin C yang dikandung makin banyak. Justru sebaliknya, kalau warna atau jernihnya itu semakin pekat, maka vitamin C yang dikandung adalah kurang lebih sedikit. Sudah ya? Baik teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai praktikum menguji kandungan vitamin C pada bahan makanan dan minuman. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi dari hasil praktikum kami? Dipersilakan. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain terkait dengan hasil dari kelompok 1? Tidak ada? Sama hasilnya? Sama ya. Oleh karena itu kelompok 1 bisa kembali ke tempatnya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya pinjam? Hasilnya. Hasilnya. Jadi kayak gitu. David. Baik. Jadi perhatikan ya nak ya, dari apa yang tadi sudah kalian lakukan, kurang lebih hasilnya akan seperti ini tadi ya. Sama dengan kelompok 1, ini saya berikan contohnya. Baik sekali kelompok 1 masih mempertahankan larutan homogen dari iodin ini sebagai variabel kontrol. Artinya ini sebagai pembanding dengan larutan yang lain ya. Kalau larutan homogen yang iodin murni seperti ini dan kalian bandingkan ketika sudah ditambahkan dengan tetesan dari beberapa ekstrak makanan atau minuman kan berbeda ya. Nah tadi kita sudah sepakati, sekaligus saya sedikit mengkonfirmasi dari tadi apa yang sudah kelompok 1 sampaikan, bahwa banyak sedikitnya kandungan vitamin C yang terdapat pada makanan ditentukan oleh perubahan warna yang terjadi pada larutan iodin. Pertama,
Kemudian yang kedua adalah seberapa banyak tetes yang kalian masukkan. Semakin sedikit tetesan itu mengubah warna menjadi jernih, maka semakin banyak kandungan vitamin C-nya. Semakin banyak tetesan yang kalian berikan terhadap larutan yang akan mengubahnya menjadi jernih atau bahkan kurang begitu jernih seperti ini, maka kandungan vitamin C-nya bagaimana? Sedikit. Nah, urut-urutannya tadi seperti ini ya. Ini UC 1000 minuman paling banyak mengandung vitamin C ya, hanya butuh 6 tetes saja sudah merubah larutan menjadi jernih. Kemudian ada ekstrak dari jambu biji ya. Jambu biji butuh 17 tetes, kemudian apel butuh 18 tetes. Jeruk yang selama ini stigma kita banyak mengandung vitamin C-nya justru dikalahkan oleh apa? Apel dan juga jambu biji. Jadi begitu ya, sudah bisa dipahami? Sudah. Terima kasih, saya kembalikan ke kelompok 1. Minta tolong dinyalakan kembali proyektornya. Pencet sekali aja ya Pak. Sudah. Baik, kita sudah memasuki tahap akhir dari pembelajaran ya, yang kita awali dari simpulan. Jadi siapa yang ingin menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan selama pembelajaran hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Kalian belajar apa? Belajar apa kalian hari ini? Cara menguji kandungan vitamin C. Baik, kemudian bagaimana cara mengujinya? Dengan menggunakan bahan yang senyawa betadin ya. Nah, kemudian bagaimana parameternya sehingga suatu ekstrak dikatakan memiliki kandungan vitamin C? Ketika larutan betadin itu ketika ditambahkan dengan larutan yang kita curigai mengandung vitamin C akan berubah menjadi jernih ya. Baik, jadi itulah kesimpulan kita pada pertemuan hari ini. Kemudian berikutnya adalah evaluasi. Silakan masing-masing duduk di tempatnya masing-masing. Silakan dikerjakan soal-soal yang ada di slide. Terlihat ya? Iya. Terlihat. Silakan dikerjakan di buku kalian masing-masing ya, terkait dengan 5 soal sebagai bahan evaluasi kalian pada pembelajaran hari ini. Kerjakan. Fir, itu aja Fir. Nanti ada satu yang merefleksikan ya. Siapa? Tanggal berapa hari ini? 8. Presensi 8 siapa? Mana Davin ya? Saya briefing dulu.
Tebak kata. ini. Astagfirullahaladzim. Tahu isinya refleksi apa? Nanti ada 3 pertanyaan. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Terus apa yang sudah kamu dapatkan selama belajar hari ini? Terus apa yang belum kamu pahami? Bisa secara spontan? Bisa? Insya Allah. Sip. Baik, kita anggap sudah ya soalnya ya. Perhatikan dulu. Sudah, Bi? Enggak. Baik, waktunya sudah habis ya. Nanti silakan hasil dari evaluasinya dikumpulkan setelah selesai pembelajaran. Kemudian aktivitas kita berikutnya adalah untuk merefleksikan bagaimana pembelajaran kita hari ini dari apa yang sudah kalian alami. Silakan, saya minta salah satu dari kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Silakan angkat tangan. Diulangi. Jadi aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Taskia, nomor absen 8. Di sini saya akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan saya setelah mengikuti pelajaran hari ini? Perasaan saya setelah mengikuti pelajaran hari ini, saya merasa memiliki ketertarikan dan merasa senang juga dapat mengetahui bagaimana reaksi vitamin C dengan iodin. Nah, kemudian yang kedua, hal apa saja yang sudah saya dapatkan? Hal-hal yang sudah saya dapatkan yaitu saya dapat mengetahui cara untuk mengetahui suatu larutan itu dapat mengandung vitamin C dengan cara mencampurkannya dengan iodin. Nah, jika larutan itu semakin jernih, maka larutan itu mengandung banyak vitamin C. Sedangkan sebaliknya, jika iodinnya lebih pekat, maka larutan itu sedikit mengandung vitamin C. Nah, kemudian yang terakhir, materi apa yang masih saya sulit pahami yaitu tentang bagaimana rincian iodin itu dapat menjadikan larutan itu semakin jernih gitu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi Davina sudah mengutarakan bagaimana refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih, itu sekaligus juga menandakan akhir pertemuan kita. Kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa lagi bersama-sama. Silakan dipimpin lagi ketua kelas. Ketua kelas ini loh. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita membaca doa secara masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.